person yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah orang yang luar biasa. Saya pernah ya jalan-jalan ke tempat beliau tahun 2000, sekitar tahun 2004-2005 ke tempat jelajah beliau karena begitu jauh Bapak dan Ibu. Tapi tempat beliau jauh terpencil. Untuk datang ke tempat beliau saya harus mendarat di Pekanbaru, kemudian saya jalan darat sampai Duri. Dari Duri saya harus datang ke masih jalan lagi ya sekian jam ke Dumai, dan kemudian harus nyebrang karena beliau berada di antara kepulauan Riau. Jadi Bapak dan Ibu, kebayang tidak ada seorang yang bisa punya penghasilan puluhan juta, bahkan sampai totalnya 80 juta hanya dalam waktu 3 bulan di tempat sebuah pulau. Ya, luar biasa buat beliau. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian beliau. Beliau ada contoh orang yang mampu meniru, mengambil ya dari upline-nya, ilmu-ilmu, semua pengalaman, semua kegagalan dan semua cara sukses di HPAI, dan beliau terapkan dalam waktu 3 bulan beliau punya penghasilan lebih dari 80 juta. Tepuk tangan buat beliau Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita panggilkan orang yang luar biasa, the rising star. Beliau adalah tercepat ya, prestasi yang terbaik di HPAI namanya LET, dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang mampu mencapai LET dalam waktu yang sangat cepat. 3 bulan bergabung di era HPAI ini langsung mencapai LET dengan penghasilan yang betul-betul membuat semua orang berbinar-binar ingin seperti beliau. Kita panggilkan saja yang luar biasa, Bapak Iskandar. Tepuk tangan yang luar biasa buat beliau. Dari Bengkalis ke Jakarta, sampai di Jakarta berjalan kaki. Itu untuk olahraga itu Pak. Ini tes juga, jangan sampai kita negatif thinking dulu gitu. Jalan kaki kan sehat gitu. Bahkan di Riau itu sekarang udah ada program untuk 1 hari tanpa mobil. Coba ulang Pak, Bu, bantunya. Dari Bengkalis ke Jakarta, sampai di Jakarta berjalan kaki. Kalau mau hidup berkah dan bahagia, maka mari bersama-sama sukses di HPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terutama para senior-senior, guru-guru besar kita, Pak Erwin Chandrakelana, yang tentunya bagi kita bukan seseorang yang asing, dan juga para pihak manajemen, Pak Rafiq, Pak Agung dan yang lain-lain, ya. Dan juga yang saya banggakan adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon-calon LED di 2015 ini insyaallah. Bapak Ibu, tadi Pak Raden Dewan sudah menyampaikan luar biasa. Saya kira tanpa saya di depan pun, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah ilmu-ilmu yang memang sudah diberikan beliau ke kita. Kalaupun ada modifikasi mungkin tidak ada seujung kuku, tapi selebihnya memang itu adalah ilmu-ilmu beliau, ilmu-ilmu dari Pak Erwin Chandrakelana, ilmu-ilmu dari Pak Rafiq dan para manajemen HPA yang lain, dan juga para senior-senior yang lain. Cuma yang sedikit itulah yang mudah-mudahan kita akan berbagi. Setuju Bapak Ibu? Cocok Bapak Ibu? Kalau saya bilang cocok Bapak Ibu, ini kebiasaan kita kalau di Riau itu, kalau kemudian kita ngisi acara begini, bukan jawabannya bukan cocok Bapak Ibu, tapi begini, cocok lah tuh. Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Ini kenapa harus begini? Karena kadang-kadang kita menjadi orang yang jaim dalam sebuah bisnis. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang gagal dan tak pernah sukses. Betul? Oleh karenanya saya mau menghilangkan kejaiman kita pada pagi hari ini. Cocok? Saya betul Bapak Ibu. Karena ini kalau tak pas makhrajnya, ini tak bisa kita lanjutkan. Jadi cocoknya itu bukan di sini Bapak Ibu, tapi di hidung. Cocok itu pun hidungnya harus ke atas. Cocok lah tuh. Boleh? Oke, kita tes bapak-bapak dulu. Ini bapak-bapaknya dulu. Oke, bapak-bapak, cocok? Tepuk tangan untuk bapak-bapak semua. Oke, ibu, sekarang semuanya ke atas ini. Ibu mau sukses atau tidak? Nah, dapat racing star tuh begitu aja ibunya. Bilang cocok ke atas berkali-kali udah sukses itu. Oke, semuanya mau sini. Cocok? Oke, semuanya cocok. Tepuk tangan kita semuanya.
tadi Pak Iwan sudah sampaikan tentang belief, tentang keyakinan yang luar biasa. Pertanyaan saya, ada tak yang yakin bahwa di 2015 ini nanti di bulan apa ya terakhir ini? April. Yang betul-betul yakin, yang setengah yakin, yang betul-betul yakin. Ulang. Kelihatan. Yang betul-betul yakin. Saya tengok yang duluan ya. Kalau ini tahu saya ini jaringan saya masalah. Silakan Pak maju ke depan. Ya, Bapak tadi yang maju ini. Pak yakin kan? Insyaallah. Seperti apa keyakinan? 100%? 100%? Silakan Pak, sini. Tolong, Pak saya minta tolong dipoto ini. Saya akan berikan baju terbaik saya. Balikkan lagi Mas. Kalau nggak berhasil kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surono atau Abu Abir. Saya dari Jakarta Selatan. Insyaallah. Baik, sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak dan Ibu dimati Allah. Ini keyakinan itu penting sekali. Saya kira insya Allah itu dah masuklah tuh. Ya dah masuklah bagi kita semuanya. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu dimati Allah. Setelah keyakinan yang kita miliki, barangkali kita harus belajar menjadi orang-orang yang punya mimpi besar. Cocok? Oke. Ini kalau baju itu udah berapa banyak tewas itu dan visi training kadang-kadang pula saya kasih juga untuk orang yang yakin saja. Oke, cocok Bapak Ibu? Cocok Bapak? Mimpi besar Bapak Ibu hormati Allah. Inilah yang mungkin pertama kali ketika kita coba merekrut tim kita yang saya beri nama B41 itu Bapak Ibu. Kalau tadi kemarin saya coba share dengan Pak Nur Rahman, ada Pak Nur Rahman dari Bekasi. Subhanallah di dia depan. Beliau share itu anak-anak, coba anak tanyakan B41 itu ada yang tahu apa artinya? Ada yang bilang bayi gitu, bayi berarti jual beli, bayi gitu. Jual beli. Nah, B41 ini Bapak Ibu rahmatullahi, inilah mimpi besar kami, Bengkalis for Indonesia. Kami memimpikan memang bagaimana Bengkalis ini walaupun di daerah kepulauan seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin, tapi insya Allah kami punya mimpi bagaimana ini akan membuat energi bagi HPAI insya Allah. Itulah jadi mimpi kita gitu. Kenapa? Karena hari ini insya Allah Bapak Ibu kita merasakan kita bergabung di HPAI ini adalah sebuah hidayah yang luar biasa. Oleh karena yang mari kita mengajak orang untuk mendapatkan hidayah ini. Karena masuk ke HPAI adalah hidayah besar. Setuju Bapak Ibu? Cocok? Oke. Besok kalau ketemu saya di Riau bilang aja Pak cocok gitu. Jadi ini Bapak Ibu Allah, saya katakan sekali lagi bahwa bergabung di HPAI adalah sebuah hidayah. Oleh karenanya saya mohon maaf kepada Pak Nurdin yang juga lead di bulan ini. Beliau sudah mengajak saya gabung di HPAI ini sebetulnya 2013. Tapi mohon maaf Bapak Ibu dimati Allah, saya terus terang termasuk orang yang sudah talabain dengan yang namanya multi level. Dan alhamdulillah orang-orang yang talak baik dengan multi level itulah insya Allah yang jadi tim saya pada hari ini. Mereka yang sudah muak, mereka yang sudah kalau mungkin dengar MLM, sakitnya tuh bukan hanya di sini Bapak Ibu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut udah putar dari muak itu dengan apa MLM. Begitu saya ajak MLM, ada yang ketawa begini, ini sudah apa yang terjadi sama antum ini Ustaz? Kemarin sudah talabain, sekarang mau menjilat lagi apa yang sudah dimulai. Ada yang bilang ini bukan, ini beda. Bedanya di mana? Dia bilang ini saya juga tak passion lagi dengan sendiri begini. Termasuk Pak Nurdin. Ketika beliau ngajak saya untuk kembali aktif ya di HPA, saya bilang saya belum percaya lagi sama HPA. Termasuk multi level manapun itu nanti sajalah. Bila kita bisnis real walaupun jual-jual terasi pun tak ada masalah gitu. Nah, gitu. Coba bayangkan antara bisnis di HPAI mending jual terasi. Nah, gitulah bandingannya.
Nah, ini juga kan ada sebuah tantangan bagi kita. Oleh karenanya saya selalu kemudian mengajarkan kepada tim kita, jaringan kita untuk bagaimana mengubah yang apa yang namanya tantangan menjadi peluang. Mengubah masalah menjadi rupiah. Nah, karena kita juga adalah orang-orang yang memang sebetulnya ada kita banyak tahu ketika kita juga presentasi kemana-mana di sebuah acara, kita tahu itu yang apa dalam pikiran orang, bahwa ini pasti ujung-ujungnya adalah multi. Coba bayangkan ketika kita pertama presentasi, bisa tak kita membaca wajah-wajah orang? Ini MLM lagi, paling nanti diajak jadi member, betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Oleh karenanya ini menjadi sebuah energi kita, sebuah cara kita, sebuah strategi kita untuk meng-closing dia dengan kelemahan-kelemahan dan tadi tantangan itu. Lalu apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Wajah Bapak Ibu semua saya sudah tahu. Apa yang ada dalam pikiran dan hati Bapak Ibu? Bapak Ibu semua kan pasti muak dengan multi level kan saya bilang. Betul Pak. Muntah kan kau dengan multi level? Sama seperti saya bilang. Saya lebih lagi Pak, talak 3, talak 4, talak 10 dengan multi level saya bilang. Lalu kenapa Pak sekadar mau lagi berbisnis dengan multi level? Nah ini yang mau saya ceritakan Pak. Nah kan pertama kalau namanya komunikasi Bapak Ibu harus membangun apa yang disebut dengan kongruen. Bangun dulu gelombangnya sama. Pemancar radio dengan pesawat radionya harus sama dulu gelombangnya. Kalau tak sama gelombangnya, yang pemancar bicara lain, yang di radionya nanti bicara lain. Cocok Bapak Ibu? Cocok? Oke, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Bukankah ini ada sebuah masalah yang kita hadapi di lapangan? Tapi mampukah kita rubah jadi rupiah Bapak Ibu? Bisa? Cocok? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita mulai hari ini belajar untuk berpikir positif. Walaupun mohon maaf, yang tercium oleh kita nanti kita terjatuh, yang kita cium itu adalah tai Bapak Ibu. Coba cepat berpikir bahwa ini pasti ada hikmahnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Kenapa saya katakan begitu ibu? Ini karena mohon maaf, berkah di HPAI ini lain ibu-ibu. Saya terus terang alhamdulillah bergabung 3 bulan di HPAI ini nambah 1 istri saya Bapak Ibu. Ini apakah karena ketularan sama senior-senior kita? Tapi kalau apakah karena ini tepuk tangannya tak serentak Bapak. Tepuk tangan semuanya. Nah, tak cocok. Tak cocok. Tak cocok Bu. Tak cocok. Karena memang yang namanya berkah itu Bapak Ibu, ziyadatul khair, pertamanya kebaikan. Istri saya ada di belakang Bu. Tolong berdiri dulu istri kita. Ini istri pertama ibu. Oh kau berdiri semuanya, saya bilang ibu hormati Allah, katakan bahwa berkahnya HPAI ini sampai membuat dalam waktu 3 bulan kita bisa nambah istri ini, nambah mobil Bapak Ibu, nambah rumah, nambah anak juga. Kenapa Bapak Ibu? Saya katakan bahwa istri baru kita itu bernama HPAI ya. Mantap Bu. Tapi ibu udah terlanjur bilang tak cocok. Makanya tadi dari awal saya sampaikan mari belajar positive thinking. Betul Bu. Jangan diganti dulu Bapak Iskandar ini kerjanya kalau udah susah cari istri aja. Walaupun itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Dan ini kalau Allah takdirkan, ternyata siapa yang mau berani ngelak takdir Bu? Saya kalau saya tanyakan saya tak mau, tapi kalau Allah mau kasih mau diapakan? Oke ibu hormati Allah. Ya udahlah, cukup Bu, itu aja lah mungkin ya. Oke Bapak Ibu hormati Allah, ini saya cuma diminta bercerita saja bagaimana kemudian kalau tentang materi-materi, makanya insya Allah ada materi. Mungkin untuk tampilannya sini Bu, ini kami bersama tim Begali Seluruh Indonesia Pakaikan Sarung Bu. Ini kami terhambat hujan pada malam hari itu. Satu malam diguyur hujan karena kami ngasih acara training di Kabupaten Meranti yang tadi di Selat Panjang yang bilang Pak Irwin tadi gitu. Memang di daerah ini harus pakai kapal dan kemudian tak bisa pakai mobil, itu harus pakai motor. Dan itu pada malam hari kami kena guyur hujan sampai pagi itu rupanya banjir. Nah kalau di daerah yang kepulauan ini luar biasa, nanti dia hujan dan air pasang lagi,
Sudah lengkap itu penderitaan. Tapi insya Allah, karena mereka semuanya sudah menjadi singa-singa yang luar biasa, ini insya Allah bukan menjadi hambatan buat mereka. Walaupun kemudian presentasi pakai kain itu biasa aja, Bu. Oke. Nah, ibu mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada dua orang gagal di dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam salah satu di antaranya. Saya katakan bahwa ada orang yang berpikir tapi tidak berbuat, dan berbuat tapi tidak berpikir. Orang yang berpikir tapi tak berbuat ini terlalu banyak perencanaan, ibu-ibu, bapak-bapak. Strateginya luar biasa. Ini ada kisah saya katakan yang selalu saya sampaikan ketika orang mau buka lahan, kebun. Dia cuma berpikir kalau saya tebang satu pohon ini maka akan kena pohon itu. Akhirnya dengan satu kali tebang bisa 10 batang tumbang. Dia pikir strategi, ya orang lain action. Orang lain dia berbuat. Satu hari itu aja yang dibuat gitu. Nah, ini orang seperti ini juga insya Allah menjadi orang yang tidak sukses. Sama juga mungkin kalau ada orang yang berbuatnya tak berpikir-pikir, tapi maksud saya jangan lama-lama berpikir. Kalau mentor kita selalu katakan kalau mau sukses di bisnis, matematika itu harus ditinggalkan. Jika guru IPK matematika itu 1, nilainya itu C atau D gitu. Makanya anak-anak kita kalau mau kita arahkan jadi pengusaha, jangan matematikanya, jangan pintar-pintar. Oke, Bapak dan Ibu dimati Allah, ini tim Bapak Ibu dimati Allah, saya katakan ini semuanya adalah karyawan-karyawan saya di rumah sehat Asifa, Bapak Ibu dimati Allah. Saya punya rumah sehat yang cuma mungkin tidak, karyawan saya cuma ada, mana ya? Itu yang ada Pak Anar bikin. Ini semua pada perantau, kecuali beberapa orang. Semuanya perantau. Pak An ini dari Jawa Tengah, dari Jember. Yang paling bukan muka Jawa tuh. Nanti kita panggil ada ke depan. Nah, bentuk tim ini semua Bapak Ibu dimati Allah, alhamdulillah pada waktu ketika saya pertama kali presentasi ke mereka dan juga ke orang-orang yang mereka rekrut, itu ceritanya begini Bapak Ibu. Karena waktu itu kita status masih A, agen. Saya buat welcome to the factor and winner, sukses bersama HPI oleh Iskandar SSI. Di bawah itu dulu saya tulis apa enggak saya gini. Saya buat agen, aduh paling tak enak gitu dalam dengan agen. Makanya Bapak Ibu kalau masih ada status kita hari ini A atau AB, saya katakan kita tak serius menjadi pengusaha. Betul? Mau sukses Bapak Ibu melimar kita berubah dari A menjadi manajer, itu dia Bapak Ibu, insya Allah. Ini juga bahasa yang selalu saya sampaikan kepada para jaringan ketika kita presentasi. Saya sampaikan Bapak Ibu Allah, saya sampaikan kepada mereka bahwa Bapak Ibu kalau memang betul-betul ingin sukses berubah dari A menjadi manajer. Ya. Nah, makanya juga ke kawan-kawan ini kita coba seminggu pertama di bulan November kita minta mampu tak mereka berubah untuk jadi manajer. Karena memang ketika mereka tak berubah jadi manajer, saya mohon maaf, dada saya bilang, selamat tinggal. Kenapa? Saya anggap mereka tidak serius. Kita cuma siap untuk kemudian mereka yang mau jadi manajer, karena mau jadi sukses. Inilah makanya Bapak Ibu Allah, kenapa pula tadi yang waktunya harus ditempuh dalam sekian bulan harus kita dapatkan dengan waktu 3 bulan Bapak Ibu. Nah, karena memang salah satu yang kita mau promosikan itulah manajer. Karena seluruh pekerjaan kita ketika kita mungkin sudah dipelajari dan juga kemudian sudah di-coaching oleh Pak Radin Iwan bahwa sesungguhnya pekerjaan kita itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mencapai kesuksesan, adalah bagaimana kita bisa membentuk sebanyak-banyaknya manajer. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika ada manajer baru terbentuk di bawah kita, maka akan terbentuk senior manajer. Ketika terbentuk senior manajer, kemudian apa yang akan terakhir dari senior manajer itu? Eksekutif direktur. Oleh karena fokus kita setiap bulan itu adalah memastikan adanya bertambah dan bertumbuh para manajer-manajer baru supaya kawan-kawan yang di bawah kita ini terupgrade dari senior manajer menjadi eksekutif direktur. Ini dia Bapak Ibu Allah. Dan mohon maaf mungkin di awal ketika kita membangun tim ini kita tidak ada cerita bonus dan tidak ada angka-angka Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang saya juga setiap kali presentasi saya tak pernah sampaikan tentang angka-angka itu. Karena terus terang saya kemudian agak mengkhawatirkan orang semangat karena angka-angka itu. Karena mereka ingin mencapai bonus-bonus yang besar. Tapi kemudian kita ingin mengajarkan mereka untuk peduli dan cinta dulu dengan HPI ini. Karena insya Allah itulah yang energi yang membuat mereka menjadi orang-orang sukses. Bapak Ibu silakan nanti tanya dengan semua jaringan saya bahwa saya tidak pernah cerita bonus. Dan bahkan hari ini yang mereka sudah jadi eksekutif direktur, ada juga mereka yang tak tahu bagaimana cara hitung bonus. Termasuk saya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya tanya, saya japri dengan Pak Rofi, ini bonus bagaimana Pak Rofi? Ya begini, ya udah gitulah. Karena memang bonus-bonus tak begitu kita pikirkan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita hari ini semangat kita adalah ini rumah kita, ini istri kita, ini anak kita. Mari kita besarkan rumah kita dan anak kita ini. Semangat seperti itu. Oleh karenanya jangan ditanya ke tim Pak Iskandar bagaimana cara hitung bonus, mereka tak tahu.
Kenapa? Karena memang mereka Bapak Ibu rahmati Allah, kita ajarkan untuk tak terlalu banyak berpikir. Tak usah banyak-banyak berpikir. Berpikir itu cukup saya sendiri aja. Kalau yang lain itu berpikir untuk bagaimana bisa action aja. Kalau berpikir strategi ini itu terlalu banyak, kita berdebat nanti tentang strategi, kacau. Syukurlah Pak Rofiq sudah membuat marketing plan-nya, sukses plan-nya, promonya sudah kita jalani saja, kita pelajari pas itu. Buku pas itu kita bedah betul, kita kunyah-kunyah dia. Sampai kemudian itu memang betul-betul kita jalani. Udah itu aja Bapak Ibu. Kenapa? Strategi itu sudah luar biasa. Yang hari ini kita kadang-kadang mau seolah-olah strategi itu berat. Strategi ini mungkin susah bagi kita. Kenapa? Karena terlalu banyak oli kotor dalam kepala-kepala kita Bapak Ibu, betul? Terlalu banyak oli kotor. Oleh karenanya saya selalu menyampaikan kepada semua orang yang kemudian saya sampaikan, saya sosialisasikan KBA ini. Pertama, ketika kita ingin sukses, maka starter mobil itu kita hidupkan. Bunyikan dulu mobilnya. Nah, berbunyi mobil itu, starter mobil kita starter Bapak Ibu, bunyi dia, starter itu apa? Kita bergabung dengan investasi 30.000. Apa lagi berikutnya? 300.000. Coba kan produk itu. Karena kalau seandainya kita tak coba, apa yang mau bisa kita ceritakan? Oleh karenanya 30.000, 300.000, 330.000, insya Allah kita punya peluang untuk bisa punya penghasilan di atas 10 juta. Itu Bapak Ibu. Jadi kemudian investasi 330.000 ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, rata-rata mereka yang sudah mendaftar 30.000 dan investasi 300.000 ini Bapak Ibu rahmati Allah, subhanallah, itu ada jawaban kita, mainnya cuma minyak bubut. Untuk tutup 600 poin untuk dapat playing eagle itu minyak bubut aja dia main. Dia cuma cari orang-orang yang punya bayi. Dan bahasanya tak banyak-banyak. Bapak punya bayi di rumah, ibu punya bayi, punya. Sering rewel tengah malam Bapak Ibu tanya. Rewel, sering nangis tengah malam. Udah, dia oles saja di sini. Oles tengah malam di sini, insya Allah besok mudah-mudahan tidak rewel lagi. Besok dia kasih kartu nama, ini kartu nama saya, kalau nanti butuh lagi silakan telepon saya buat Pak, Bu. Oke. Besok alhamdulillah ketika dioles malam itu biasanya anak nangis jam 12 jam 1 malam Bapak Ibu rahmati Allah. Besok alhamdulillah ibu bapaknya nyenyak, dia tak pernah nangis lagi anak-anak itu. Akhirnya apa? Dia nelpon lagi. Telepon, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tadi seperti besok dia nelpon. Dek, ada lagi minyak bubutnya? Ada. Antar dua botol lagi gitu. Diantarkan 2 botol. Diantarkan 2 botol. Lalu dia bilang, Bapak kalau mau murah Pak ada caranya. Masuk tak barang itu kira-kira? Bapak kalau mau murah ada caranya. Gimana? Jadi anggota Pak. Nah, gimana cara jadi anggota? Sini Pak data Bapak. Ini uang 30.000 Bapak daftar. Udah langsung pakai Android daftar, langsung dapat SMS. Canggih juga BI-nya. Jadi action itu tak perlu lama. Jadi pada saat itu langsung daftar. Pak, bentar saya daftarkan langsung Bapak. Nomor ini berapa Pak? Akhirnya apa? Bapak yang dia rekrut Bapak Ibu, 1 hari dia mampu menjual minyak bubuk sebanyak 9 botol 1 hari Bapak Ibu. Ya, ini orang yang direkrut dari Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini mungkin sedikit cerita tentang bagaimana kemudian tim kita bekerja. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya melihat diri kita ini Bapak Ibu ada urat-urat yang memang tidak penting yang ada dalam diri kita ini. Makanya wallahu alam kita lakukan sebuah training di awal Bapak Ibu, training motivasi entah apapun namanya. Saya tak tahu, tak ingat juga apa namanya training itu. Sudah dibuat, memang target training kita ini Bapak Ibu itu memutuskan 3 urat yang ada dalam kepala kita, yang dalam diri kita ini. Karena urat ini membuat kita gagal. Pertama urat apa? Urat malu-malu Bapak Ibu. Betul? Kalau bisnis kita masih malu-malu Bapak Ibu. Ini Pak Siswanto, tolong dari Pak Siswanto. Ini jadi eksekutif dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu. Mudah-mudahan training akbar yang akan datang beliau pula yang menggantikan saya di sini. Menggantikan Racing Star, tapi saya insya Allah udah jadi emerald. Karena mimpi besar kita Bapak Ibu ini, kalau pernah saya baca buku Dr. Ibrahim Al-Fiqi, seorang motivator kelas dunia, bukunya bestseller internasional semuanya. Beliau dari Mesir pindah ke Kanada, jadi direktur utama sebuah hotel berbintang 5 di Kanada sana. Luar biasa. Memang itu cita-cita ya. Satu hari karena memang dia mau cita-cita untuk bagaimana menjadi seorang direktur di bintang 5 sebuah hotel. Lalu dia mengawali karirnya menjadi seorang tukang cuci piring Bapak Ibu rahmati Allah di sebuah hotel itu. Dia menjadi tukang cuci piring Bapak Ibu, menjadi tukang cuci piring terbaik di hotel itu dan mendapat reward dari perusahaan. Bapak Ibu bayangkan, karena memang dari tadi semua ceritanya dari Pak Fili semuanya bagaimana kita menjadi orang yang terbaik. Menjadi yang terbaik Bapak Ibu. Ya, menjadi yang terbaik. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya menjadi terbaik, maka insya Allah para lain hari ini akan menjadi lebih terbaik lagi, begitu. Yang itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah. Akhirnya apa? Ketika dia menjadi pencuci piring terbaik, dia dipanggil oleh direktur utamanya, dikasih reward.
kasih reward cerita semua. Kemudian dia sampaikan kepada Direktur Utama, Pak, saya terima kasih dan alhamdulillah saya cuma menyampaikan 2 berita kepada Bapak. Berita pertama itu berita baik, Pak. Yang kedua itu berita buruk. Wah, bagaimana kalau ada berita baik berita buruk katanya. Ah, cobalah berita baik dulu. Berita baik, Pak, insya Allah saya akan menjadi Direktur Utama di sebuah hotel bintang 5, Pak. Oh, mantap. Dari pencuci piring menjadi Direktur. Lalu berita buruknya bagaimana? Saya akan menggantikan posisi Bapak. Bapak Ibu berkati Allah, adakah dalam mimpi kita untuk menjadi nomor 1 di HPA ini? Ada. Ada? Siapa yang mau duluan? Bapak Ibu berkati Allah, ini mari mimpi kita bersama. Walaupun nomor 1 tak selamanya di nomor 1, betul? Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, karena ada hukum inilah, sunatullah inilah, maka semua kita berpeluang untuk jadi nomor 1. Betul? Mohon maaf para Raden, sepertinya kita juga punya mimpi. Kalau Pak Raden Iwan menjadi emerald pertama di Indonesia, mudah-mudahan kita menjadi platinum pertama di Indonesia, insyaallah. Cocok Bapak Ibu? Cocok? Itu terserah Pak Raden Iwan apakah kabar baik atau kabar buruk. Terserah. Tapi inilah kenapa kemudian kita ini diajarkan untuk seperti ini, karena beliau juga yang mengajarkan seperti itu. Karena kata beliau, antum platinum aja lah sekalian, katanya. Sudahlah Ustaz, ini cerita Pak Raden Iwan luar biasa juga provokatornya Bapak Ibu. Saya di minggu terakhir bulan Desember baru mengumpulkan minggu ketiga itu 58.000 poin Bapak Ibu. Dia telepon, antum harus jadi lead. Padahal bayangan saya tak pernah mau mimpi jadi lead Bapak Ibu. Saya cukup jadi eksekutif direktur aja di bulan November sudah cukup. Kenapa? Karena memang waktu itu kita coba strateginya, coba kejar pangkat dulu lah, bonus-bonus itu belakangan aja. Tapi rupanya pangkat tinggi, bonus rupanya naik juga. Nah, saya cuma mau berpikir 2015 ini baru kita coba berpikir untuk mengejar jadi lead. Tapi kenapa Allah mempercepat mimpi kita gitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kalau nanti tadi mimpi di akhir 2015 kita umroh, kita haji, kita pergi ke Beijing, insya Allah nanti ada hal-hal yang mungkin disampaikan oleh Bapak dan Ibu, para motivator kita dan pembicara kita, cara-cara untuk bagaimana bisa Allah membuat itu semuanya menjadi lebih cepat. Cocok Bapak Ibu? Cocok? Nah, kembali ke cerita tadi Pak Ibu, Pak Raden Iwan, dia bilang, antum harus jadi lead. Saya bilang, nih kalau jadi lead harus berapa poinnya Pak Raden? Nanti Anda hitung dulu katanya. Hitung. Antum minimal harus 170.000. Anda bilang 170.000, ini minggu ketiga sudah. 58.000 nih Bapak Ibu, 58.000 poin baru di minggu ketiga. Saya bilang, insya Allah kalau kantor cabang ini poinnya bisa lah sampai 100.000 pada den. Tapi kalau 170.000 ini entah seperti apa nih. 2 hari bersiap tuh beliau nelpon lagi. Waktu itu saya sudah 88.000. Gimana? Bisa 170.000? Karena kemarin bonus bersih Pak Iskandar itu kan sekitar 7 juta, 8 juta itu kan dengan bonus agen stok. Ini harus minimal 17 juta. Bagaimana ceritanya dari 8 juta, dari 7 juta naik 17 juta. Bonus murni Bapak Ibu. Pokoknya ya rata-rata 10% lah itu mudah-mudahan katanya. 170.000. Kalau begitu Pak Raden cuma ada bahasa beliau ini entah apa lah maksudnya, saya juga tak paham sampai hari ini. Ya biar aja lah beliau yang menerjemahkan. Kalau antum tidak jadi lead akhi, maka anak yang nangis. Wah ini kalau sudah upline kita nangis nih, payah lagi ceritanya. Sudahlah kalau begitu Ustaz, bilang, pokoknya kepala anak ke bawah, kaki anak ke atas, insya Allah nanti kita penuhi 170.000 itu. Ini juga yang kita bangun Bapak Ibu, mental petarung di tim kita. Saya panggil tuh tim yang 5 orang ini, panggil. Masih terobsesi mau jadi ED. Saya walakin mata gini Bapak Ibu, masih obsesi jadi ED. Insya Allah siap katanya. Padahal waktu itu Bapak Ibu, ya Allah, jaringannya masih kurang, omsetnya apa lagi. Mari, mana nama-nama yang mau kita takdim jadi senior manager tuh bos ini. Mohon maaf, masa takdim kalau yang mengerti lah Bapak Ibu. Tanya aja kepada yang ngerti. Mana ada yang senior manager mau kita takdim itu? Ini bos ini. Mana orang-orang itu? Ini Pak, ini. Saya tengok ada kurang jaringannya, 5 ada kurang jaringannya. Oke, ini tolong tuntaskan jaringannya, lengkapi. Ini tolong, nih, kumpulkan mereka para calon senior manager itu besok jam 4, biar kemudian kita closing mereka untuk jadi senior manager. Kumpul besok jam 4 Bapak Ibu Rahmatullah. Itulah yang mereka mungkin dah mestinya udah menggigil-gigil. Akhirnya semuanya alhamdulillah 4 orang ini 6 senior manager di bawahnya terbentuk. Alhamdulillah menjadi ED 4 orang di bawah nama ini.
yang tadi 170.000 Bapak Ibu akhirnya lewat menjadi 194.000 Bapak Ibu. Bulan November Bapak Ibu poin kita 40.000 di bulan November. Sebetulnya masih ada banyak rahasia Bapak Ibu, memang sengaja saya tak sampaikan. Karena kalau yang namanya rahasia-rahasia itu Bapak Ibu undang saya ke daerah Bapak Ibu semuanya. Karena kita mulai memimpikan untuk menjadi trader API untuk di seluruh Indonesia. Dalam hal ini mungkin kita melamar diri kepada HPI insyaAllah, ke Pak Agung Yulianto dan kepada yang lain-lain. Just kidding Bapak Ibu, tahu saya terlalu di. Oke Bapak Ibu Allah, saya kira mungkin itu waktunya juga sudah cukup terbatas. Tapi sekali lagi di akhir ini saya ingin sampaikan bahwa wa ma nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan dan tidak ada kesuksesan kecuali itu adalah anugerah Allah. Jangan sampai setiap hari kita lupa mengkondisikan hati dan pikiran kita Bapak Ibu, bahwa apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita raih itu adalah pemberian dari Allah. Hari ini Bapak Ibu Allah sedang menguji kami dan menguji saya mungkin secara pribadi. Ini adalah balaun hasanah namanya Bapak Ibu. Ini adalah ujian-ujian yang baik yang membuat orang kadang-kadang dengan ujian-ujian yang baik begini, banyak orang yang kemudian tidak sanggup Bapak Ibu, kemudian menjadi orang yang jatuh. Makanya kemarin ketika Pak Rafiq Japri ke anak Pak Iskandar jaga prestasinya, pertahankan prestasinya, Anda bilang ngeri-ngeri sedap nih Pak Rafiq. Ya, masalahnya ngeri-ngeri sedap, makanya mohon doa Bapak Ibu semuanya supaya kita semuanya istiqomah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin kepada seluruh tim B41 dari Bengkalis, tolong maju ke depan semuanya karena ini momentum kami berfoto bersama. Semuanya 15 orang maju ke depan semuanya. 15 orang. Dan kami minta juga guru kami Ustaz Nurdin juga dan Bapak Ibu rahmati Allah, satu hal yang kita yakini bahwa kesuksesan saya pada hari ini itu bukan karena prestasi pribadi saya, tapi orang-orang inilah yang sudah menjadi orang-orang gila Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah, mereka ini saya istilahkan adalah orang-orang yang seperti sepeda tak berlampu lagi Bapak Ibu. Karena kalau sepeda masih punya lampu Bapak Ibu, dia nanti ketika ada jalan becek dia menghindar, ketika ada tunggul dia nanti akan menghindar. Tapi kalau sepeda sudah tak ada lampunya Bapak Ibu, dia dalam kegelapan dia akan jalan terus, dia tak pernah peduli apapun kata orang Bapak Ibu rahmati Allah. Oleh karenanya saya katakan kalau Bapak Ibu ingin sukses, jadilah sepeda tidak berlampu. Kenapa? Karena orang-orang sukses di API ini bukan orang-orang hebat Bapak Ibu, bukan orang-orang hebat, tapi adalah orang-orang gila yang akan sukses di API ini. Orang-orang yang sudah memastikan dia menjadi sepeda tak berlampu Bapak Ibu, yang tak peduli lagi apa ungkapan orang, yang penting dia tetap melaju dengan pesawat kita yang bernama API ini insyaAllah. Allahu Akbar. Oke Bapak Ibu rahmati Allah, ya Pak, kami mohon Bapak Ibu rahmati Allah, ya apa mau kita buat kali Bapak Ibu? Saya tak tahu juga, ya. Yang jelas kami mohon, Bapak Ibu, mohon maaf, ada branding cara menjual kopi radik dan terus on di Bengkalis itu. Dan alhamdulillah kemarin Pak Agung juga ada ikut-ikutan melakukan branding itu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu menjual sebuah produk ini, saya ajarkan kepada tim kita ini kadang-kadang tak usah banyak terlalu dengan ungkapan kata-kata. Cukup dengan beberapa action saja itu sudah terjual barang. Pak, saya ajarkan kepada jaringan saya, kalau Bapak mau minum kopi radik ini Pak, satu orang minum, dua menikmati, itu bahasa Pak Agung. Ya Pak Agung, satu orang minum kopi radik, dua menikmati. Bapak Ibu terjemahkan sendiri. Kalau saya Bapak Ibu rahmati Allah, saya katakan kepada jaringan kita, pokoknya jual kopi radik Pak, ini kopi radik luar biasa. Kalau Bapak minum dengan terus on lagi Pak, kita susah mau ungkapkan dengan kata-kata. Jadi macam mana? Jadi saya bilang gini, actionnya begini, cari botol aku Pak, lalu aku begini. Jadi itu apa maksudnya kata Bapak yang mau beli? Bapak terjemahkan aja sendiri Pak. Nanti ini kartu nama saya, nanti kalau Bapak sudah mulai merasakan, nanti saya konsen dulu kartu nama saya gitu. Jadi oke Bapak Ibu, saya semua mau kita semua berfoto dengan gini Bapak Ibu. Ini dari Bengkalis untuk Indonesia inilah oleh
Sudah Bapak, Ibu, ini dia brandingnya. Wallahu alam, doa kami tetap istiqomah bersama HPAI dan kami doakan. Tadi waktu Pak Ridwan mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk kesuksesan kita. Yang saya doakan adalah Bapak Ibu semua dalam ruangan ini umroh bersama di 2015 insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya perjuangan ini kita wujudkan di HPAI bersama doa dan cinta dari keluarga. Ayo berjuang untuk wujudkan segala cita dan harapan, menghadirkan produk halal yang diunggulkan untuk umat bersama HPAI. Aku bisa bersama